Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang dua jenis kebiasaan atau dalam bahasa Arabnya disebut awaid. Awaid itu jamak taksir dari adat. Adat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya kebiasaan. Ya, adat istiadat itu maknanya kebiasaan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, kaifa tuhraku lakal awaitu wa anta lam tahruk min nafsikal awaida. Kaifa tuhraku, bagaimana dibedah laka untukmu apa al awaitu kebiasaan-kebiasaan, wa anta sedangkan engkau itu lam tahruk tidak membedah min nafsika dari dirimu sendiri al awaida kebiasaan. Kalimat ini jika dimaknai secara bebas adalah bagaimana mungkin kau menjadi orang yang luar biasa sementara yang kau lakukan biasa-biasa saja. Artinya kalau kau ingin jadi orang yang luar biasa, yang dilakukan harus luar biasa, harus meninggalkan kebiasaannya, maka baru akan menjadi luar biasa. Kalau yang dilakukan cuma biasa-biasa saja, ya jadinya orang biasa-biasa saja. Nah, kemudian kebiasaan atau awaid itu ada dua macam. Ada kebiasaan lahiriah yang bersifat indrawi, artinya kebiasaan yang bisa dilihat. Ada juga kebiasaan yang bersifat maknawi, kebiasaan yang bersifat batiniah. Nah, seseorang yang mampu meninggalkan kebiasaannya itu akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau yang ditinggalkan itu kebiasaan yang bersifat lahiriah, maka dia juga akan diberi karomah lahiriah. Nah, begitu juga ketika seorang itu mampu meninggalkan kebiasaan batiniah, maka dia juga akan diberi karomah batiniah. Nah, kebiasaan lahiriah itu apa? Yang paling umum yaitu pertama, setiap orang itu banyak makan, banyak minum, dan banyak tidur. Ya, artinya orang itu memang kelemahannya lapar sama ngantuk. Ya, orang yang kuat, seorang petinju juara dunia, itu kalau lagi lapar ya diadu kalah. Kenapa? Karena lemah. Atau tidak lapar tapi lagi ngantuk, mungkin dia udah 3 hari nggak tidur, habis itu suruh tinju, ya pasti kalah. Nah, maka jika seseorang itu mampu melawan rasa lapar dan rasa ngantuk, dia akan menjadi orang kuat, dia akan menjadi orang sakti. Maka kita tahu banyak ya, orang-orang yang pengen sakti itu mereka harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan tidur dengan cara bertapa. Nah, itu seseorang yang mampu meninggalkan kebiasaan makan dan minumnya, kemudian nanti akan mendapatkan hal yang luar biasa dalam bentuk kesaktian. Kemudian salah satu contoh kebiasaan lahiriah adalah suka berpakaian megah,
berpakaian mewah, kalau perlu tampil beda. Nah, kemudian bergaul di tengah masyarakat, masuk dalam asbab, itu maknanya dia tekun menjalani sebab-sebab dapatnya rizki. Kemudian kebiasaan banyak bicara, suka bertengkar, berdebat, itu semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan lahiriah. Kemudian juga ada yang tampaknya baik, tapi masih juga ini menjadi kebiasaan lahiriah. Apa itu? Tenggelam dalam ibadah lahiriah. Jadi yang ibadah baru raganya, hati dan jiwanya belum ikut ibadah. Itu sebenarnya juga udah baik, tapi perlu ditingkatkan. Kemudian kebiasaan tekun belajar ilmu tulis, ilmu yang hanya ditulis, dibaca dan ditulis, artinya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semuanya kebiasaan-kebiasaan lahiriah yang jika seseorang mampu meninggalkannya dengan cara menjalani riyadhah lahiriah juga, ya, maka dia akan mendapatkan karomah lahiriah. Jadi kalau kebiasaan lahiriahnya dilawan dengan riyadhah lahiriah, maka nanti yang muncul juga karomah lahiriah. Contoh karomah lahiriah itu apa? Katoironi fil hawa, seperti orang itu mampu terbang, ya. Jadi orang sakti mampu terbang. Nah, bagi orang yang bodoh dianggapnya kalau orang itu mampu terbang sudah hebat, ya, padahal kalau ditinjau dari segi ilmu tasawuf, kemampuan seseorang untuk terbang itu sedikit pun tidak menguntungkan Islam, ya, sedikit pun tidak menguntungkan Islam. Maka dalam ilmu tasawuf, jika seseorang berpuasa riyadhah tujuannya hanya kepingin bisa terbang, itu bodoh banget, hina banget. Mengapa dia harus rela berlapar-lapar, ya, menahan ngantuk hanya sekedar pengen terbang? Atau dia bisa berjalan di atas air, itu bagi orang bodoh dianggapnya satu kehebatan. Tapi dalam ilmu tasawuf, keinginan untuk bisa terbang, bisa berjalan di atas air ini menjadi penghalang utama seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia amal solehnya itu tujuannya bukan Allah, amal solehnya tujuannya hanya kepengen sakti, ya, pengen sakti. Kemudian nanti ujungnya kalau sudah sakti itu ya untuk cari materi, terus jadi paranormal, pasang papan nama gitu. Ujung-ujungnya cuma begitu. Jadi rugi sekali, ya. Tekun tahajud, tekun puasa sunnah, rajin baca zikir dan wirid, ujung-ujungnya cuma jadi paranormal, cuma jadi dukun. Nah, itu namanya sudah menyimpang dari jalan yang benar. Jadi sekali lagi, ya, jika seseorang mampu meninggalkan kebiasaan lahiriahnya dengan menjalani riyadhah lahiriah, dia akan mendapatkan karomah lahiriah, seperti diberikan kemampuan terbang, berjalan di atas air, terus doanya mustajab, terus dikasih ilmu atau penerawangan yang kadang-kadang pas. Yang model-model begini ini sangat menggoda, ya. Karena bagi orang awam itu dianggap satu keistimewaan, dianggap hal yang luar biasa. Padahal sungguhnya yang demikian itu, ya, karomah lahiriah itu masih bisa serupa antara karomah dan sihir, ya. Jika pelakunya itu orang soleh, bisa jadi itu memang karomah dari Allah. Tapi kalau ternyata pelakunya orang tidak soleh, bahkan tidak beriman, itu adalah sihir. Nah, orang awam taunya karena ini pelakunya pakai sorban, pakai gamis, dikiranya karomah, padahal sesungguhnya sihir. Karena sekali lagi, Pak, ya, sebagaimana mukjizat, karomah itu munculnya atas kehendak Allah, bukan atas kehendak orang, ya.
Yang sering saya ceritakan dulu ya, ada seorang putra kiai terkenal masih kecil ikut pamannya membajak di sawah pakai kerbau. Anaknya ini masih umur sekitar 7 tahun ya. Kemudian di sawah itu kebonya ngamuk, mau nyeruduk anak kecil ini. Seketika namanya kecil mau diseruduk, kerbau itu ditempeleng kerbonya itu kerbonya langsung jatuh ya. Kerbau yang begitu kuat itu ditempeleng sekali itu langsung jatuh. Nah begitu nyampe rumah dia datang ke kandang, kebo itu ditempelengin sampai tangannya merah, kebonya nggak apa-apa. Nah apa yang membedakan? Yang terjadi di sawah tadi itu kehendak Allah, bisa jadi itu karomah atau maunah. Lah yang di rumah yang terjadi itu kemauan anak itu sendiri. Jadi mukjizat karomah itu tidak bisa ditampilkan ya. Terjadinya itu atas kehendak Allah. Nah kalau yang bisa ditampilkan itu ya tadi, kalau enggak sihir ya ilmu hikmah. Maka kita jangan gampang terkecoh ya, karena ini pelakunya itu pakaiannya kayak kiai kayak dukun, apa dukun kayak kiai, itu membingungkan itu memang ya. Terus dianggapnya itu karomah, padahal bisa jadi itu hanya sihir. Jadi karomah lahiriah itu masih serupa antara karomah dengan sihir, karena bisa terjadi pada orang yang tidak beriman, bisa terjadi pada orang yang tidak soleh. Maka jangan dijadikan tujuan ya. Kemudian ada juga kebiasaan maknawiyah ya. Kebiasaan yang bersifat batiniah, dan ini tidak kelihatan ya, karena adanya di dalam hati. Apa contohnya? Pertama, mencintai jabatan formal maksudnya, mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi. Nanti kalau sudah punya jabatan terus ingin mempertahankan, kalau perlu nanti jabatannya diwariskan ke anaknya, ke cucunya begitu ya. Atau kalau bukan jabatan, mencintai kedudukan. Nah, kedudukan ini hanya menjadi orang terpandang ya, diakui sebagai tokoh. Nah, hal seperti ini kan tidak tampak ya, tapi ada. Kemudian mencari keistimewaan, jadi dia pengen jadi orang yang istimewa. Kemudian mencintai dunia, mencintai pujian, yang sekarang lagi ngetren pengen viral. Banyak orang melakukan perbuatan yang aneh-aneh tujuannya hanya pengen viral. Nah kalau viral sudah berhasil, terus ujung-ujungnya cari duit, nanti ujungnya cuma begitu. Nah kemudian kebiasaan maknawiyah adalah punya sifat iri ya. Iri ini definisinya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Terus sombong ya. Sombong itu selain merasa hebat, dia menghina orang lain. Kemudian bangga diri. Kalau bangga diri itu sekedar bangga dirinya, memuji diri, tapi tidak disertai dengan mencela orang lain. Itu bedanya takabur dengan ujub ya. Jadi takabur itu selain merasa hebat disertai menghina orang lain. Kalau ujub itu hanya merasa diri hebat. Kemudian riya, ingin dilihat. Tomak, berharap pemberian. Takut fakir. Kemudian susah masalah rizki. Terus perilakunya kasar, keras. Ini semuanya adalah awaid maknawiyah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang bersifat maknawi. Nah, yang demikian ini juga harus diperangi, diriyadhoi dengan riyadhah batiniah juga. Nah, jika seseorang mampu ya, menghilangkan kebiasaan buruk yang ada dalam hatinya dengan menjalani riyadhah yang bersifat batiniah, dia juga dapat karomah, tapi karomahnya beda dengan karomah lahiriah. Tidak dalam bentuk bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan, tapi karof'i hijabil ghaflati, yaitu diangkatnya penghalang kelalaian. Artinya kalau orang itu pada mulanya hatinya lebih banyak lalainya daripada ingatnya,
kemudian oleh Allah diubah menjadi orang yang banyak ingatnya dibanding lalainya. Jadi dalam 24 jam itu ingatnya kepada Allah lebih banyak daripada lalainya. Padahal sebelumnya lebih banyak lalai daripada ingat. Jangankan di luar sholat, kadang di dalam sholat aja nggak ingat Allah. Jadi karomahnya juga bersifat maknawi. Wa tathhirul qulubi, dan hatinya menjadi bersih, suci dari sifat-sifat tercela. Wa kasfil hijabi, dan terbukanya penghalang yang menghalangi mata hatinya dari menyaksikan kebesaran Allah. Wa fathil babi, dan terbukanya pintu untuk menghadap Allah SWT. Wa tahaqqul irfani, dan penyaksian yang hakiki. Bahkan puncaknya wattaroki ila maqamil ihsan, orang itu akan menempati kedudukan sebagai hamba Allah yang ihsan. Hamba Allah yang ihsan itu ketika beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak atau belum bisa, minimal dia merasa dilihat oleh Allah. Nah, yang begini ini juga karomah, tapi karomah yang bersifat maknawi. Nah, kemudian kita sering mendengar kata mutiara yang berbunyi demikian, al istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu juga harus dilihat dulu, istiqomah di bidang apa, karomah di bidang apa. Nah, istiqomah dalam amal soleh lahiriah, ya, istiqomah dalam amal soleh lahiriah itu tentunya juga lebih baik daripada 1000 karomah lahiriah. Misalnya Bapak bisa istiqomah sholat sunnah, istiqomah puasa sunnah, itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibanding Bapak bisa terbang, dibanding Bapak bisa berjalan di atas air, gitu. Jadi kalau istiqomahnya dalam amalan lahiriah, perbandingannya juga dengan karomah lahiriah. Nah, jangan terus gini, amalan lahiriah dibanding dengan karomah batiniah, ya tetap lebih mulia karomah batiniah. Makanya sekali lagi, ya, kita harus selalu meluruskan niat. Ya, karena dalam ibadah ini banyak godaan. Salah satu godaannya orang ibadah adalah ketika orang itu sudah istiqomah menjalani ibadah, Allah akan memberikan karomah. Nah, kemudian orang kadang senang dengan karomah itu, akhirnya tujuannya ibadah nyari karomah, nyari kemuliaan, nyari keramat. Nah, sehingga Allahnya dilupakan. Maka perlunya seorang guru mursyid yang membimbing, yang selalu mengingatkan bahwa niatnya ibadah adalah hanya lillahi ta'ala. Nah, walaupun memang dalam beberapa hadis kadang Nabi juga menjelaskan fadilah amal soleh, ya, ganjaran, pahala, keutamaan kadang Nabi sebutkan, tapi jangan kemudian itu dijadikan tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan, nanti Allahnya jadi ditinggalkan. Padahal niatnya ibadah itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, jadi jika seseorang mampu meninggalkan kebiasaan lahiriah akan diberikan karomah lahiriah. Nah, caranya riyadohnya juga riyadoh yang bersifat lahiriah. Nah, begitu juga yang kedua, jika seorang ingin mendapatkan karomah maknawiyah, dia juga harus melakukan riyadoh maknawiyah, meninggalkan keburukan-keburukan yang ada di dalam hatinya. Wa amma kharqul awaidil khisyati faqad takunu liman laisat lahu khususiyatun kasakharati wa arbabi su'udati. Adapun karomah lahiriah, karomah yang tampak, itu terkadang, ya, terjadi pada orang yang tidak memiliki keistimewaan secara
rohani. Contohnya kasaharoti seperti tukang sihir, wa arbabi su'udati dan tukang-tukang sulap. Ya. Jadi kalau cuma hal-hal yang luar biasa yang bersifat indrawi yang bisa disaksikan, bisa dipertunjukkan, itu masih serupa antara karomah yang Allah berikan kepada orang yang tekun ibadah dengan hanya sihir yang dipelajari oleh seseorang. Ya. Apalagi kalau tukang sihirnya pakai sorban, pakai gamis, yang menyaksikan tambah bingung. Ini sihir apa? Karomah. Makanya akhir-akhir ini banyak orang tertipu dengan penampilan, ya, yang tertipu dengan penampilan. Tapi kalau dia tahu ilmunya bahwa sesungguhnya namanya karomah itu munculnya bukan kehendak manusia, dia hanya muncul ketika Allah yang menghendaki. Jadi tidak bisa dipertunjukkan, Pak. Ya, kalau karomah beneran itu tidak bisa dipertunjukkan. Nah, kalau yang bisa ditunjukkan itu tadi itu, ya, ilmu sihir, sulap. Nah, na'am man jam'a bainahuma khuriqat lahu fihima. Maka siapa yang mampu meninggalkan kebiasaan lahiriah dan kebiasaan batiniah, dia juga akan mendapatkan karomah lahiriah dan karomah batiniah. Jadi imbalan dari meninggalkan kebiasaan itu Allah akan berikan kemuliaan yang bahasa Arabnya disebut karomah. Kalau yang ditinggalkan kebiasaan lahiriah, nanti karomahnya juga lahiriah. Kalau yang ditinggalkan kebiasaan batiniah, karomahnya juga batiniah. Nah, yang statusnya mulia itu adalah karomah batiniah, ya, karomah batiniah, terbukanya hijab, bersihnya hati, ya, terus mampu memandang kebesaran Allah, itu karomah yang sesungguhnya yang dicari. Itu karomah yang seperti itu, bukan karomah yang hanya sekedar bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak mempan dibacok dan seterusnya, bukan itu. Nah, wa amma fa kaifa tatlubu, bagaimana engkau mencari ayyuhal muridu wahai murid, antuhraqqa untuk dibedah laka bagimu apa awa itu nafsika kebiasaan nafsumu, hatta tadkhula sehingga engkau masuk hadratal qudsika di hadapan Tuhanmu, wa anta sedangkan engkau itu lam tahruk tidak meninggalkan awa ida nafsika kebiasaan nafsumu. Bagaimana engkau bisa hadir di hadapan Allah, mendapatkan kedudukan yang luar biasa, bisa hadir di hadapan Allah sementara engkau tidak meninggalkan kebiasaan burukmu? Gak mungkin. Kalau kamu belum bisa meninggalkan burukmu, gak bisa hadir di hadapan Allah. Fama hajaban nafsa min anisuhuti ila ma ta'awat tathu min ru'yati hadal wujudi. Maka tidak ada yang paling menghalangi seorang hamba untuk menyaksikan Allah dibanding yaitu nafsunya yang selalu melihat alam semesta. Kebiasaan manusia yang hanya melihat alam semesta itulah yang menjadikan dia buta dari yang menciptakan alam semesta. Kebiasaan kita selama ini kalau melihat gunung itu hanya berhenti pada gunungnya saja, tidak pernah kemudian terlintas dalam hati kita bahwa gunung ini juga ada yang menciptakan. Gunung ini adalah bukti kuasa Allah, enggak nyampe sana, hanya mengagumi kebesaran dan keindahan gunung saja. Kita punya kebiasaan seperti itu, ya. Melihat apa saja pandangan kita hanya berhenti pada alam semesta, kita lupa pada yang menciptakan. Nah, nanti kalau kita sudah meninggalkan kebiasaan, ketika melihat gunung yang dilihat Allahnya, lihat langit yang dilihat Allahnya, lihat laut yang dilihat Allahnya, selalu begitu, Pak, ya. Sehingga langitnya, gunungnya tidak terlihat, tapi yang terlihat adalah yang menciptakan. Itu baru luar biasa. Nah, sehingga melihat apa saja yang tampak adalah Allah yang menciptakannya. Itu semuanya perlu latihan, ya, perlu latihan. Fa lau ghabat an ru'yati hadzal wujud la tahaqqaqa laha amru suhud. Jadi kalau kalian sudah bisa menghilangkan pandangan terhadap alam semesta, maka engkau akan mampu menyaksikan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Wala yumkinu an taghiba anhu illa bi kharqi awaidin nafsika, dan itu tidak akan terjadi kalau kamu belum bisa meninggalkan kebiasaanmu. Ya, kalau belum bisa meninggalkan kebiasaannya tetap seperti ini gitu. Jadi kalau selama ini biasanya lihat gunung hanya berhenti pada gunungnya, lihat langit hanya berhenti pada langitnya, sekarang diubah. Lihat langit, ingat Allah yang menciptakan langit. Lihat gunung, ingat Allah yang menciptakan gunung. Lihat laut, ingat Allah yang menciptakan laut. Begitu seterusnya. Lihat apa saja yang dia ingat Allahnya, maka kita akan menyaksikan keagungan Allah setiap saat. Dan itu termasuk karomah batiniyah. Sehingga iman kita kepada Allah akan meningkat dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Kalau imannya sudah sampai didasari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu iman yang sudah tidak tergoyahkan. Nah, berikut ini Pak, itu ada kisah ya, pengalaman pribadi seorang murid yang dia itu sudah berguru selama 30 tahun pada seorang wali besar, tapi dia tidak pernah punya pengalaman rohani sedikit pun. Ceritanya begini. Waqad taqaddamat, dan sungguh telah berlalu apa hikayatur rajuli, cerita seorang laki-laki, seorang santri, alladzi kana ma'abi Yazid salasina sanatan, yang dia telah berguru kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami selama 30 tahun. Jadi Abu Yazid Al-Bustami itu satu nama walinya Allah ya, salah satu nama wali Allah yang sangat terkenal, Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini punya muridnya itu berguru sudah selama 30 tahun, tapi falam yaduk syai'an, dia tidak pernah merasakan pengalaman rohani lah gampangnya gitu. Kok sudah berguru sama seorang waliullah kok biasa-biasa saja, tidak pernah merasakan gimana manisnya iman, nggak bisa merasakan manisnya sholat, kok hambar terus itu gimana. Kemudian dia mengadu sama gurunya, faqala lahu, kemudian gurunya memberikan nasihat, lau sholaita salasami atasini sanatin, seandainya engkau sholat selama 300 tahun, lam taduk, maka engkau tidak akan bisa merasakan syai'an manisnya sholat, li'annaka, karena sesungguhnya engkau itu mahjubun, terhalang binafsika, dengan nafsumu. Dikata Syekh Abu Yazid, yang menjadikan kamu tidak bisa merasakan manisnya sholat itu karena kamu masih terhalang oleh nafsumu. Jangankan cuma 30 tahun, kamu sholat 300 tahun pun tetap gak bisa merasakan manisnya sholat. Nah, karena penyebab utamanya adalah terhalang oleh nafsunya, maka nafsu gengsi ini harus ditekan ke titik terendah. Caranya bagaimana? Ini metode yang diajarkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Summa qala lahu, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada muridnya tadi itu, idhab, pergilah as-sa'ata, saat ini, ilal hijami, kepada tukang bekam, wahlik, dan cukurlah roksaka, rambut kepalamu, walih yataka, dan jenggotmu. Muridnya yang sudah 30 tahun belajar itu, dia kebetulan muridnya itu berjenggot dan rambutnya juga panjang. Nah, itu sama gurunya disuruh nyukur gundul. Nah, cukur gundul. Kemudian wanza hadzal libasi, kemudian pakaiannya suruh lepas, pakaian kebesarannya suruh lepas. Nah, watazir bi ibaatin, kemudian berpakaianlah pakaian yang sederhana. Jadi pelajaran yang diberikan ini memang sangat ekstrim, tapi tidak sampai dosa sebenarnya ya. Hanya disuruh nyukur rambut kepalanya sampai pelontos, nyukur jenggotnya sampai bersih, kemudian pakaiannya yang bagus-bagus diganti dengan pakaian yang sederhana. Kemudian wa'alik, dan gantungkanlah fi unwika, dalam lehermu, mahalata, kembang rumput ya, bunga rumput, wam la'aha, dan penuhilah lehermu, jauzan, dengan dikalungi buah apel lah ya. Jadi rambut kepalanya suruh nyukur gundul, jenggotnya
digundul, kemudian pakaiannya diganti pakaian biasa yang sederhana, kemudian dia suruh kalungan kembang rumput, ya, bunga rumput, sekaligus juga ini buah apel. Buah apel kalau di kitab ini namanya buah pala sebenarnya. Saya maknai buah apel aja. Setelah itu ya sudah kalungan apel yang dirangkai itu, wajma haulaka sibyanan, kemudian kumpulkanlah anak-anak. Wakul dan katakan bi'a'la sautika dengan suaramu yang keras, ya sibyan wahai anak kecil, ya. Mayyasfa'uni barang siapa yang memukul kepalaku, sof'atan satu pukulan, a'tohu aku akan memberikan kepadanya jauzatan satu buah apel. Nah, padahal dia seorang yang selama ini sudah terkenal tokoh, Pak. Disegani oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat, alim, ya. Terus tiba-tiba disuruh berpenampilan kayak orang gila, ya. Disuruh berpenampilan kayak orang gila, cukur, suruh ganti pakaian, terus kalungan buah apel, kalungan kembang rumput, ya. Terus suruh manggilin ngumpulin anak-anak. Ya, siapa yang mau mukul kepalaku ini tak kasih buah apel. Nah, begitu. Wadkhul sauka, kemudian setelah itu masuklah ke dalam sauko, ke dalam pasar. Wa anta ala hadil halati, dan kau dalam keadaan seperti ini, hatta yang duro sehingga melihat ilaika kepadamu sapa kuluman setiap orang arafaka yang kalian kenal. Tidak hanya disuruh ngumpulin anak-anak, tapi disuruh datang ke pasar dengan penampilan yang aneh. Nah, sehingga semua orang kenal. Pasti semua orang kan anggap dia orang gila. Nah, anggap orang dia gila. Nah, ini pelajaran model begini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menekan rasa gengsi ke titik terendah. Karena selama ini yang menghalangi dia dari mengenal Allah itu rasa gengsinya ini. Ya. Ini cara kuno, Pak, ya, cara kuno. Kalau cara sekarang ya mirip-mirip dengan, tapi tidak se ekstrim ini, ya. Jadi kalau sekarang kiai ada yang didik santrinya dengan cara yang mirip dengan ini, tapi tidak se ekstrim ini, tidak sampai disuruh ke pasar dengan berpenampilan kayak orang gila, tidak. Ya, hanya misalnya dia itu terkenal putra kiai yang dipanggil dengan panggilan Gus, alim. Ketika datang ke pesantren mondok, ternyata dia tidak langsung diajar ngaji sama kiainya yang baru itu, misalkan disuruh jadi OB, nah, suruh tukang bersihin WC, suruh rawat kuda, rawat kambing, begitu. Nah, supaya apa? Supaya hilang rasa gengsinya. Nanti kalau rasa gengsinya sudah hilang, ya, benar-benar sudah hilang rasa egonya, baru diajarin ngaji. Itu kalau sekarang begitu, ya. Jadi kalau dulu sampai se ekstrim ini, ya, disuruh datang ke pasar berpenampilan kayak orang gila. Jadi itu tadi semuanya tujuannya adalah untuk menekan nafsu gengsinya itu loh, ke titik terendah. Sumaqala lahu, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menasihati muridnya tadi, fala matma'a, maka tidak ada yang bisa diharapkan li akhatin bagi seorang fima hajaba anil amati min asraril ghaibi hatta tamuta nafsuhu. Seseorang tidak akan mampu untuk menyaksikan rahasia-rahasia kegaiban sebelum dia mampu mematikan nafsunya. Yang maksudnya mematikan nafsu itu nafsu egonya tadi, nafsu gengsinya. Jadi kalau orang itu sudah tidak punya gengsi, di hadapan Allah benar-benar merasa hina gitu, ya. Dia sudah tidak peduli apa kata orang, tapi yang dia pedulikan hanya apa kata Allah, maka baru dia akan menyaksikan rahasia-rahasia alam gaib. Tapi kalau masih punya rasa gengsi, masih nanti apa kata orang, pertimbangannya seperti itu, ya tetap dia akan terhijab oleh rasa gengsinya. Maka nafsu itu hijab yang paling tebal. Ini musuh kita itu bukan siapa-siapa, musuh kita itu diri kita sendiri. Wayah ruko, dan kau membedah awaitul amati, kebiasaan-kebiasaan orang umum. Nanti mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, padahal selama ini dia dihargai, dihormati, dipanggil Gus, ya, dicium tangannya dan seterusnya. Tiba-tiba sama kiainya yang baru suruh jadi OB, tukang nyapu, bersihin WC gitu. Kan hina sekali kan bagi dia. Tapi kan apa dosa? Enggak, itu untuk menekan egonya.
untuk menekan rasa gengsinya supaya dia benar-benar merasa hina di hadapan Allah. Fahina idin, kalau dia sudah bisa seperti itu, ya tuhroku, maka akan dibedah laka untukmu apa al-awa itu kebiasaan, watat haru, dan akan tampak laka bagimu apa al-fawa itu hal-hal yang luar biasa. Jadi ketika seorang mampu ya, menekan egonya ke titik terendah, maka Allah akan memberikan karomah yang karomahnya bukan karomah lahiriah tapi karomah batiniah. Wa amma man baqiya min awaiti nafsihi falayat mau ayat tamata'a bi khadrati qudsihi. Adapun orang yang masih mempertahankan egonya, jangan berharap dia akan bisa hadir di hadapan Allah yang maha suci. Jadi intinya sekali lagi kita harus menyadari status kita, bahwa status kita ini adalah seorang hamba. Apapun ya kedudukan kita di tengah masyarakat, seberapapun kekayaan kita, hendaklah kita tetap memposisikan diri sebagai hamba. Namanya hamba itu ya hina, lemah ya di hadapan Tuhannya. Jadi seseorang kalau pengen dekat dengan Allah yang maha suci, dekat dengan Allah yang maha mulia, dia harus menunjukkan kehambaannya. Nah, caranya dengan menekan nafsu egonya, nafsu gengsinya ke titik terendah. Caranya melalui riyadhah. Riyadhahnya tadi itu ya, yang macam-macam ya. Kalau yang muridnya Syekh Abdul Bustami sampai disuruh berpenampilan kayak orang gila. Nah, kalau kita tidak sampai seperti itulah. Kalau kita paling tidak kita mau melakukan aktivitas orang biasa, itu sudah bagus itu ya. Kita tidak perlu sampai ekstrim saya dicerita tadi, tidak ya. Walaupun kita orang kaya, walaupun kita orang terpandang, tapi kita masih mau melakukan aktivitas sebagaimana orang biasa, itu saja sudah lumayan ya. Itu salah satu upaya untuk menekan nafsu, ego, gengsi ke titik terendah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.